Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan video pembelajaran tematik pada video sebelumnya. Kita sudah membahas pembelajaran 1 dan 2. Kali ini Pak Guru akan membahas materi tematik untuk subtema 3 dan pembelajaran 3. Yang perlu dipersiapkan diantaranya yaitu yang pertama, siapkan buku atau LKS tematik tema 4, subtema 3 untuk pembelajaran 3, yaitu pada halaman 83. Kemudian yang kedua, siapkan alat tulis, bisa berupa ballpoint, pensil, penghapus, dan stabilo. Nanti untuk stabilonya kita manfaatkan untuk menandai materi yang dianggap penting, dan untuk pulpen, pensil, ataupun penghapus nanti kita manfaatkan untuk mengerjakan pembahasan soal latihan. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menemukan informasi penting dalam suatu teks eksplanasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami cara membuat kompor tenaga surya. Oke. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia, ini juga bahasa Indonesia, sedangkan yang ketiga ini adalah IPA ya. Jadi ada dua muatan mata pelajaran pada pembelajaran 3. Silakan dibuka pada halaman 83. Sebetulnya ini gabungan ya, bacaannya sampai di bagian ini adalah halaman 83, sedangkan yang di bawahnya ini ada di halaman 84. Cuman ini karena satu bagian ya. Makanya saya gabung pada video ini karena nanti kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi ya. Baik, jadi ada beberapa hal penting pada bagian ini tentang kompor tenaga surya. Jadi namanya juga tenaga surya bahwa kompor, karena kita tahu bahwa kompor itu sering dimanfaatkan untuk alat memasak ya, untuk merebus air, memasak masakan, dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu bahwa di rumah kita kompor ini memanfaatkan energi dari atau tenaga dari gas ya, atau pakai LPG kan, di rumahnya pasti ada tabung LPG yang 3 kilo itu. Nah, kompor kita rata-rata memanfaatkan itu. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kompor tenaga surya atau kompor tenaga matahari sebagai sumber energi alternatif yang mungkin ke depan akan sering kita manfaatkan ya. Kalau nanti kita praktekkan ini lama-kelamaan. Jadi ada hal-hal yang dianggap penting. Nah, kita silakan di-pause dulu videonya untuk video ini. Kemudian kalian gunakan baca teks pada LKS masing-masing ya. Baca teksnya ini secara lengkap, secara detail, yang teliti, yang cermat. Kemudian pahami isinya juga. Setelah paham, baru kemudian nyalakan lagi videonya. Untuk ini akan kita bahas langsung ya. Jadi kita bedakan dulu struktur teks eksplanasinya. Tentu kita ingat bahwa ada 3 struktur teks eksplanasi. Apa saja itu? Yang pertama, pernyataan umum atau isinya itu pengetahuan umum. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau isi dari teks. Isi utama
atau pesan utama dari teks itu di deretan penjelas. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau yang kita sebut kesimpulan atau juga bisa dinamakan pendapat singkat penulis. Kita bedakan. Nah, ini yang di blok yang pertama yang kita tandai ya, ditandai warna merah ini adalah bagian dari deretan penjelas. Sorry, bukan deretan penjelas, tapi pernyataan umum ya. Yang bagian pertama pernyataan umum ya. Kemudian, nah ini dua bagian ini termasuk deretan penjelas. Oke, nanti kita akan bahas ini ya. Ada jenis-jenis kompor tenaga surya, kompor tenaga surya berbentuk kotak, panel, parabola, kompor hybrid. Nah, itu apa saja nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Prinsip dasar kompor surya adalah pemusatan cahaya matahari. Nanti bagaimana ini cara kerjanya nanti saya sediakan video ya. Nanti video ini juga ada videonya. Sedangkan yang bagian 3 ini, paragraf terakhir, ini adalah interpretasi. Jadi itu kalau tujuannya untuk membedakan struktur teks, eksplanasi ya ini ya. Jadi yang paragraf pertama pernyataan umum, yang biru ini deretan penjelas, sedangkan yang ini adalah interpretasi atau pendapat singkat penulis atau kesimpulan. Lanjut pada halaman 84, masih ada bacaan ini ya, bacaan berkaitan dengan jenis-jenis kompor tenaga surya. Nah ini malah materinya, kalau tadi bahasa Indonesia, sekarang IPA-nya ini yang paling utama ini ya. Jadi kompor tenaga surya itu ada 4 macam. Berbentuk kotak, panel, parabola, dan hybrid. Kalau berbentuk kotak, ini mampu memerangkap panas hingga 150 derajat Celcius. Ini 1,5 kali lebih panas daripada air mendidih. Kita tahu bahwa air mendidih, titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, ini 150 derajat Celcius ini. Maka lebih panas daripada air mendidih. Jadi panas yang dihasilkan ya dari kotak. Kalau kotak yang ini ya, kompor tenaga surya berbentuk kotak yang ini. Perangkap panas pada dinding kompor dapat digunakan berupa remasan kertas, wol, sisa kain, rumput kering, potongan kardus, dan sebagainya. Penutup kompor berbentuk kotak menggunakan tutup transparan dari kaca atau plastik. Selain itu, dasar kompor berwarna hitam dapat diperoleh menggunakan cat semprot hitam yang tidak beracun ketika panas. Cat tempera hitam atau cat berbahan dasar telur atau menggunakan jelaga. Kompor berbentuk kotak dapat digunakan untuk menghangatkan makanan dan minuman, serta mempasturisasi air dan susu. Oke, jadi ini bentuk kompornya ya, kotak seperti ini. Kemudian untuk bentuk berikutnya, kompor tenaga surya berbentuk panel seperti ini ya. Dibuat dari panel mengkilap untuk mengarahkan sinar matahari pada panci pemasak yang diselubungi oleh kantong plastik tahan panas. Kalau ini gambar kompor parabola ya. Nanti kalau hybrid bagaimana kita lanjutkan pada halaman berikutnya, karena kalau nanti saya jadikan satu gambarnya, tulisannya menjadi semakin kecil. Makanya saya pisah ini ya. Oke, jadi ini penjelasan singkat dulu. Kalau tadi di halaman ini kompor berbentuk kotak dan kompor berbentuk panel. Kompor berbentuk panel ini disebut juga model kukit. Kompor panel dibuat dengan cara menempelkan bahan pemantul cahaya, misalnya kertas aluminium, di atas kepingan karton atau kardus yang dipotong secara khusus. Kompor panel dapat menghasilkan panas yang rendah sampai sedang, sehingga dapat digunakan untuk memasak beras, daging, atau sayuran. Kemudian yang ketiga ada kompor parabola. Tadi di gambar sebelumnya sudah ada ya, seperti bentuk parabola untuk televisi ya, biar sama dengan itu.
Nah, untuk kompor parabola dapat mencapai panas yang tinggi sehingga memerlukan pengaturan yang tepat dan aman. Kompor parabola dapat digunakan untuk memasak dengan cepat. Kompor parabola banyak ditemukan di Cina yang digunakan untuk memasak dalam skala besar. Sedangkan yang keempat adalah kompor hybrid atau hibrid ya. Terdiri atas besi pemanggang dan reflektor parabola. Jadi ada dua macam ya. Ada besi pemanggang dan reflektor. Yang posisinya dapat diatur. Besi pemanggang dan reflektor parabola tersebut bertumpu pada kaki tiga yang dapat dibuat dari barang bekas. Ketika cahaya matahari tidak ada, kompor hybrid dapat digunakan jenis bahan bakar lainnya sebagai sumber pemanasan seperti gas, listrik, kayu bakar, dan sebagainya. Jadi kalau hybrid itu istilahnya sumber energinya itu tidak hanya dari cahaya matahari. Karena sifatnya hybrid, jadi ada dua macam sumber. Selain cahaya matahari juga bisa bahan bakar lain ya, seperti gas, listrik, kayu bakar, dan sebagainya. Jadi ini lebih fleksibel ya kompor hybrid ini. Itu tentang bacaan tentang jenis kompor tenaga surya atau kompor matahari. Oke, melanjutkan videonya untuk ini. Nah, ini ada contoh kompor tenaga surya. Nah, bentuknya seperti ini ya, kompornya seperti parabola seperti ini. Ini kompor tenaga surya serbaguna. Jadi bentuknya ini contoh kompor parabola, kompor surya berbentuk parabola ya, jadi bagian atasnya. Jadi bagiannya ini akan memusat ya, karena tadi kan cahayanya dipusatkan pada satu titik ya, satu tempat ya. Jadi pada bagian ini dia akan diperpusat ke tengah ini ya. Nah, ini ya. Berpusat terus ke tengah ini. Cahayanya seperti ini modelnya. Nah, jadi panasnya dia akan ngumpul ke bagian tengah-tengahnya ini. Ini kebetulan dimanfaatkan ini karena ada kabel ini ya. Jadi panasnya dikumpulkan ke sini, kemudian panas diubah menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya. Ini yang buat guru SD ini ya. Oke. Nah, di video ini ada bagaimana orang memanfaatkan kompor tenaga surya yang berbentuk parabola tadi ya. Karena memang yang paling baik untuk memasak itu ya kompor, untuk jenis kompor surya adalah berbentuk parabola. Nah, ini untuk goreng pisang ini bisa ini ya. Nah, itu dia. Dimanfaatkan untuk memasak ini. Tadi untuk menanak nasi, ini untuk menggoreng pisang. Nah, itu matang ya, matang sempurna ya, seperti pakai kompor biasa yang berbahan bakar LPG atau gas ya. Itu untuk contoh videonya tadi. Kalau yang pertama tadi videonya tentang model dari kompor tenaga surya yang berbentuk parabola. Nah, kalau yang ini bagaimana orang memanfaatkan kompor tersebut untuk memasak ya. Oke. Oke, kemudian kita bahas untuk soal latihan yang berkaitan dengan bacaan tentang kompor tenaga surya, halaman 85, silakan dibuka. Kita langsung bahas pada nomor 1, apa bahan bakar kompor tenaga surya?
Sambil disiapkan ya ini pensil atau ballpoint atau penghapusnya ya. Saya ulangi, apa bahan bakar kompor tenaga surya? Jawabannya energi matahari. Kemudian nomor 2, terangkan kelebihan kompor tenaga surya. Oke, apa kelebihannya? Kompor tenaga surya tidak menggunakan bahan bakar konvensional dan operasionalnya rendah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kayu bakar ataupun minyak bumi. Oke, ini ya. Jadi kompor tenaga surya itu kan manfaatkan matahari ya. Kan tidak perlu beli kan cahaya mataharinya, yang penting ada matahari, ada alatnya, kemudian bisa untuk memasak kan ini. Nah, jadi bisa mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan bakar kayu ya, ataupun juga minyak bumi yang notabene kita berusaha menghemat ya penggunaannya ini. Jadi energi matahari bisa dijadikan alternatif ya. Oke, lanjut nomor 3, jelaskan prinsip dasar kompor surya. Jadi prinsip dasar kompor surya adalah pemusatan cahaya matahari mengubah cahaya menjadi energi panas dan memerangkap panas. Nomor 5, di mana terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi panas pada kompor surya? Ya, terjadi pada bagian dalam kompor surya. Apa bentuk kompor tenaga surya? Tadi ada 4 kan ya. Berbentuk panel, dibuat dari panel mengkilap untuk mengarahkan sinar matahari pada panci pemasak yang diselubungi oleh kantong plastik tahan panas. Oke, ini pembahasan latihan soal yang berkaitan dengan kompor tenaga surya. Sebetulnya ini ada di buku kalian juga ada percobaan ya, cara membuat kompor tenaga surya. Akan tetapi kenapa ini tidak kita praktekkan? Karena di dalam membuat kompor tenaga surya ini dibutuhkan beberapa bahan seperti pembungkus makanan seperti aluminium foil, kemudian plester, 8 buah tangkai penyangga, lem tahan panas, dan bahan-bahan lain ini akan membuat kalian akhirnya keluar dari rumah dan secara aturan berdasarkan protokol kesehatan hal itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk praktek ini sementara ditangguhkan dulu, mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mempraktekkan ya untuk membuat kompor tenaga surya kita sendiri. Mudah-mudahan ya segera berakhir coronanya ini. Jadi begitu. Untuk lebih paham, kalian boleh melihat di YouTube juga banyak video yang memanfaatkan kompor tenaga surya. Kita langsung bahas untuk penilaian pembelajaran 3. Silakan disiapkan pensilnya ataupun ballpointnya. Kalau memang sudah dijawab ini, nanti kalau memang salah silakan dihapus jawabannya kemudian dibetulkan. Langsung pada nomor 1, perhatikan paragraf berikut. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan secara sengaja oleh manusia untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi tidak mengakibatkan kerusakan atau tidak berdampak negatif terhadap lingkungan di sekelilingnya. Teknologi seperti ini harus mampu melindungi lingkungan sekitar. Oke. Nomor 1. Informasi penting dari paragraf di atas adalah A. Macam-macam teknologi ramah lingkungan. B. Kemudahan dalam hidup karena adanya teknologi. C. Teknologi pelindung sekitar kita. D. Teknologi ramah lingkungan sangat bermanfaat bagi manusia. Oke. Jawaban yang benar mana?
Jawaban yang benar adalah D. Teknologi yang ramah lingkungan sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, ini ya, ramah lingkungan. Nomor 2. Berikut yang termasuk ciri-ciri kata baku pada teks eksplanasi. Tidak dipengaruhi bahasa daerah, benar atau tidak? Ini jelas benar ini ya. Dipengaruhi bahasa daerah sekitar, ini jelas salah. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa gaul. Bahasa gaul itu kan bahasa percakapan sehari-hari. Ini bukan ciri kata baku, salah ini juga. Menimbulkan kerancuan, ya jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah A. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nomor 3. Kata baku dari derajat. Derajat. Kata bakunya adalah derajat. Nah, tinggal pakai T atau pakai D. Jawabannya benar adalah A. Derajat. Pakai T ya, paten T. Nomor 4. Perhatikan beberapa sumber energi berikut. Air terjun, angin, minyak bumi, sinar matahari, batu bara. Sumber energi yang merupakan energi alternatif ditunjukkan oleh nomor ya. Air terjun alternatif? Ya. Angin? Ya. Minyak bumi? Bukan. Sinar matahari? Ya, alternatif. Batu bara? Bukan. Jadi jawabannya nomor 1, 2, dan 4. B ya. Oke. Nomor 5. Bahan pemantul cahaya pada kompor tenaga surya adalah tadi apa ya? Yang berfungsi sebagai pemantul. Nah, ini ada pada bungkus makanan ya, makanan plastik gitu ya. Di dalamnya kan ada bagian yang mengkilap itu. Dinamakan aluminium foil. Oke, ini pembahasan untuk penilaian pembelajaran 3 bagian pilihan ganda. Lanjut, silakan dibuka halaman 87 untuk bagian uraiannya. Nomor 1, kata baku dari teknologi adalah, jawabannya adalah teknologi. Huruf H-nya harus dihilangkan. Ini bakunya. Nomor 2, kerasnya upaya dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas agar menjadi kalimat efektif adalah, supaya efektif bagaimana ini? Jawabannya adalah menghilangkan kata kerasnya dan kata sedikit, kemudian mengganti kata menjuangkan ini menjadi memperjuangkan. Jadi kalau kata kerasnya ini dihilangkan, kata sedikit dihilangkan, ini kemudian diganti, maka bunyinya seperti ini. Upaya kami dalam memperjuangkan nasib para buruh akhirnya membuahkan hasil yang signifikan. Nah, kalau seperti itu maka kalimatnya menjadi efektif. Jadi ini jawabannya ya. Jangan lupa ditulis, disalin di LKS-nya. Nomor 3, kompor panel dibuat dengan cara, sambil dilihat bacaannya, apa jawabannya? Menempelkan bahan pemantul cahaya. Oke. Menempelkan bahan pemantul cahaya. Apa bahannya itu? Tadi dibahas ya, aluminium foil. Nomor 4, kompor tenaga surya yang dapat digunakan untuk memasak dengan cepat yaitu kompor, jawabannya bentuk parabola. Kemudian nomor 5, kompor hybrid terdiri atas, jawabannya besi pemanggang dan reflektor. Baik, ini pembahasan materi untuk pembelajaran 3. Silakan nanti disimak atau dilihat untuk materi pembelajaran. Untuk video berikutnya, jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya. Untuk materi yang ada di LKS seperti soal latihan yang sudah kita bahas baik pada video ini maupun 2 video sebelumnya,
mohon untuk soal latihan-latihannya diselesaikan ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Karena nanti sewaktu-waktu ketika buku kalian dikumpulkan, maka penilaian Pak Guru akan akan diambilkan dari situ ya. Jadi harapan saya ini diselesaikan semua ya. Baik, baik Pak Guru tidak akan bosan-bosan mengingatkan kalian bahwa selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, maka kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 2 meter, sering mencuci tangan dengan sabun, dan juga berolahraga mandiri secara rutin. Nah, tentunya ini semua protokol kesehatan yang harus kita laksanakan ya. Jangan lupa untuk dilaksanakan. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan video pembelajaran yang membahas pembelajaran berikutnya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran melalui video bisa kita akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.